Bab 063. Ceklek, suara pintu terbuka tiba-tiba. Maaf Tuan, sungguh saya tidak bermaksud apa-apa. Kalau begitu saya permisi dulu, ucap Han sambil membuang pandangannya ke arah lain. Matanya telah dinodai oleh posisi erotis antara Via dan Zidan saat ini. Tunggu, Han. Via segera bangkit dari atas tubuh Zidan untuk menghentikan Han pergi dari sana. Tunggu, ini tidak seperti yang kau pikirkan, pekik Via dengan wajah kikuk. Saya tidak memikirkan apapun, Nona, ucap Han setelah membalikkan tubuhnya lagi menghadap Via dan tuannya. Zidan terkekeh seraya mendudukkan dirinya. Memangnya apa yang kau pikirkan, sayang, ledek Zidan sambil menahan tawanya. Kau, Via mendengus kesal karena berkali-kali ia selalu terkena jebakan kekasihnya yang super jahil itu. Maaf, Nona, tapi saya sungguh tidak berpikir apapun. Saya hanya merasa khawatir karena mendengar Tuan berteriak tadi, jawab Han dengan wajah polosnya. Astaga, Via memijit kecil pangkal hidungnya. Kurasa kau harus membersihkan pikiran kotormu, sayang, lagi-lagi Zidan meledek Via. Bicara satu kalimat lagi, ancam Via pada Zidan dengan mengisyaratkan jarinya yang menyayat leher. Hehe, sayang, maafkan aku ya. Aku yakin kau tidak akan begitu tega padaku, kan? Zidan segera berdiri setelah mendapat ancaman mengerikan seperti itu. Ia menghampiri Via dan merangkulkan tangannya pada bahu Via. Dan wanita itu malah memalingkan wajahnya ke arah berlawanan dengan wajah Zidan karena ia masih merasa kesal. Sudah lama aku tidak melihat Tuan nampak ceria seperti sekarang ini. Terima kasih Nona karena telah kembali, gumam Han dalam hati. Han berdehem untuk mengekspos kehadirannya di sana. Begini Nona, Tuan Ben mengatakan untuk mengingatkan Nona mengenai rencana Anda kepada Tuan Zidan, ucap Han setelah sepasang insan itu menoleh ke arahnya. Ah iya, gara-gara kau aku hampir saja lupa, Via menatap sinis ke arah Zidan yang masih setia merangkulnya. Dengar, aku memiliki rencana untuk membalas apa yang telah wanita licik itu lakukan terhadap kita. Tapi aku membutuhkan bantuanmu, Zidan, ucap Via dengan tatapan seriusnya. Apa yang bisa aku lakukan untukmu, sayang, tanya Zidan sambil menampilkan senyum termanis yang ia miliki. Zidan? Aku serius, seru Via kesal. Iya, aku juga serius, sahut Zidan masih tersenyum. Baiklah, dengar baik-baik. Aku ingin kau bersandiwara dengan menerima Joyce sebagai calon istrimu, tutur Via sambil menggenggam jemari tangan Zidan. Hening. Tak ada yang bersuara satupun di antara mereka. Han bahkan ikut terkejut dengan apa yang Via lontarkan. Ia hanya bisa bergolak dengan pikirannya sendiri saat ini. Bagaimana Zidan? Apa kau setuju? Tanya Via sambil menggoyangkan jemari Zidan yang ia genggam. Bukannya mendapat jawaban, Zidan malah menepis tangan Via dengan kasar. Zidan menatap keluar jendela dengan rahang yang mengeras. Han melihat aura dingin mulai menguasai sekitar ruangan itu pun tak berani ikut campur dan memilih untuk berdiam diri, menyelamatkan dirinya sendiri agar tak menjadi bahan pelampiasan amarah yang siap membuncah dari tuannya. Zidan, panggil Via lembut seraya menyentuh bahu prianya. Namun lagi-lagi tangannya ditepis dengan kasar. Aku baru saja bertemu denganmu, tapi sekarang kau malah mendorongku kepada wanita lain. Apa yang sebenarnya kau pikirkan Via? Kau pikir aku adalah sebuah barang mainan atau benda yang seenaknya bisa kau perintahkan sesuka hatimu? Aku juga memiliki hati Via, aku berhak menentukan apa yang seharusnya aku lakukan, seru Zidan tanpa melihat ke arah Via. Aku benar-benar tidak tahu jalan pikiranmu, Via, tambahnya lagi dengan nada kecewa. Bisakah kau mendengarkan penjelasanku dulu, sayang, pinta Via dengan lembut. Aku tidak bermaksud mendorongmu kepada wanita lain atau semacamnya. Aku hanya ingin membalaskan dendam yang seharusnya dia terima, tambahnya lagi masih berusaha membuat Zidan setuju dengan rencananya. Kumohon Zidan, dengarkan dulu penjelasanku.
Aku hanya ingin membalaskan semua dendam kepada mereka yang telah membuatku menderita dan membuat kita terpisahkan selama beberapa waktu ini. Aku ingin kau tetap terus berada di dekat Joyce sehingga dia lupa dan tidak memperhatikan sekitar. Jadi aku bisa bertindak untuk membalaskan semua yang ayah derita kepada Paman Bram. Aku dan kakak sudah memiliki rencana, jadi kumohon bantulah rencana kami, ucap Via dengan begitu memohon karena Zidane masih saja terdiam tak bergeming dari posisinya untuk menanggapi apa yang ia ucapkan sejak tadi. Zidane menghembuskan nafasnya begitu kasar, ia mengepalkan tangannya kuat-kuat kemudian berbalik menghadap Via dengan mata berkabut dan emosi yang bersungut-sungut. Tak pernah terlintas sedikitpun olehnya untuk berpaling kepada wanita lain bahkan jika itu hanya sebuah sandiwara. Tapi sekarang, saat ini Via malah terang-terangan memerintahkannya untuk berpaling kepada wanita lain meskipun ini semuanya hanya topeng ataupun lakon yang harus dia mainkan demi misi balas dendam. Sungguh tak rela, ia sungguh tak ingin. Bahkan melirik sekilas wanita licik itu pun dia tak sudi. Jangan bermain api, Via. Bagaimana jika nantinya aku malah berpaling kepada wanita itu, ancam Zidane berharap Via dapat merubah pemikirannya. Kalau begitu aku bisa tahu sedalam apa cintamu kepadaku. Dan aku jadi tahu bahwa cinta, kasih, semua yang kau berikan kepadaku, semuanya hanya kosong, jawab Via dengan tatapan meremehkan. Via telah dibuat kesal dengan ancaman yang Zidane berikan. Pikir Via, apa sebegitu dangkalnya pemikiran Zidane saat ini? Atau memang hanya sedikit perasaan yang Zidane punya untuk dirinya? Atau mungkin selama ini Zidane hanya membual dengan perasaan cinta yang telah diucapkan berkali-kali di telinganya? Sungguh, ancaman Zidane telah membuat mood Via benar-benar rusak. Ceklek, suara pintu kamar terbuka. Zidane, kau sudah membaik, nak, ucap Nyonya Rima seraya berjalan menghampiri putranya yang sudah duduk bersandar di ranjangnya. Tadi, begitu suara pintu dibuka, Zidane segera beranjak ke atas ranjangnya dan duduk rapi di sana. Seolah-olah tak terjadi sesuatu apapun antara ia dan Via. Nyonya Rima masuk terlebih dahulu beriringan bersama Joyce. Sedangkan Ben dan Sam datang kemudian menyusul di belakang mereka. Nyonya Rima kini duduk di tepi ranjang dengan Joyce di sisinya, seperti posisi mereka semula. Ben dan Sam telah berdiri bersisian tak jauh dari mereka. Dan Via, wanita itu memilih membelakangi mereka kembali, menatap nakas dan memainkan jarinya dengan wajah kesal di sana. Bunda aku haus. Bisakah Bunda mengambilkan aku segelas orange juice untukku? Pinta Zidane dengan tatapan penuh arti. Ketika Nyonya Rima akan bangkit dari duduknya untuk mengambilkan segelas orange juice ke dapur, Joyce menghentikan wanita paruh baya itu dengan menyentuh lengannya. Tidak usah tante, biar aku saja yang mengambilnya untuk Zidane, ucap Joyce memasang senyum pada bibirnya. Nyonya Rima tersenyum manis ke arah Joyce lalu berucap kepada putranya, lihatlah Zidane, Joyce memang seorang wanita yang baik, dia begitu perhatian kepadamu. Dia pantas menjadi calon istrimu nanti. Baiklah aku setuju, ucap Zidane tiba-tiba dengan wajah datarnya. Kedua wanita itu tersenyum begitu lebar hingga menampilkan gigi putih yang berbaris di sana. Terutama Joyce, wanita yang telah begitu berambisi menjadi nyonya muda Wiratmaja. Kini mimpinya, angan-angannya akan menjadi sebuah kenyataan. Ia begitu bergembira dan bersukacita menyambut sebuah kalimat yang baru saja Zidane ucapkan barusan. Ia tidak pernah menyangka bahwa Zidane akan dengan begitu mudahnya mengucapkan kata-kata itu, bahwa sebentar lagi dia akan menjadi nyonya muda keluarga ini dan impiannya untuk menguasai semua yang mereka miliki akan menjadi nyata dalam waktu dekat. Wajahnya begitu sumringah membayangkan masa depan cerahnya kelak. Sedangkan satu orang di dalam sana tiba-tiba membalikkan badannya, lalu menatap sebuah objek dengan amat tajam. Via memandang lurus ke arah Zidane dengan pisau tak kasat mata. Begitu pula dengan Zidane, ia melakukan hal sebaliknya terhadap Via. Kedua insan itu berperang dengan tatapan mata mereka masing-masing. Tadi,
Pria itu begitu keras kepala menolak apa yang Via pikir benar dengan rencana mereka. Tapi kini, tiba-tiba Zidane menyuarakan bahwa dirinya setuju dengan menjadikan Joyce calon istrinya. Via makin tak mengerti apa yang sebenarnya Zidane pikirkan. Jika saja tadi begitu Via mengatakan rencananya lalu Zidane setuju, mungkin ia akan merasa sedikit tenang. Tapi saat ini, Zidane telah menolak rencananya mentah-mentah, lalu dengan sengaja mengatakan, iya, yang entah dengan tujuan apa. Sebagai seorang wanita, Via tak menampik rasa khawatir dan cemburu saat melihat prianya harus bersama dengan wanita lain. Apalagi wanita itu adalah wanita licik yang telah mengusik hidupnya. Ia tak rela, sungguh tak rela walau seujung kuku pun prianya disentuh oleh wanita lain. Tapi mau bagaimana lagi jika memang ini demi melancarkan aksi balas dendamnya. Lalu saat Zidane tiba-tiba berbeda dengan apa yang diucapkannya, Via makin menjadi merasa khawatir tentang hubungan mereka kelak. Kau dengar, sayang, putraku telah menyetujui dirimu untuk menjadi calon istrinya. Aku akan sangat senang mempunyai calon menantu seperti dirimu, sayang, ucap Nyonya begitu senang sambil menggoyang-goyangkan lengan Joyce. Joyce, wanita licik itu sejenak mengeluarkan seringainya lalu kemudian ia memasang topeng palsunya dengan tersenyum manis dan polos. Hal itu tak luput dari pandangan mata Ben. Pria eksentrik itu memandang jijik ke arah Joyce. Saat ini ia sedang menahan gejolak yang begitu besar untuk segera menghabisi wanita itu sekarang juga. Namun ia harus menekan perasaan itu kuat-kuat karena dia dan Via sudah memiliki rencana yang lebih mengerikan. Saya permisi, Via bergumam pelan mengatakan permohonan izinnya yang entah ia tujukan kepada siapa. Ia tak sanggup menahan amarahnya saat ini. Ditambah lagi dengan ucapan-ucapan manis Nyonya Rima terhadap Joyce. Via begitu muak mendengarnya. Ia lebih memilih keluar dari sana dengan wajah kusut. Dan tentu saja tak ada yang menggubris ucapannya, karena saat ini ia sedang berperan sebagai tokoh yang tidak penting untuk dihiraukan. Sam dan Han melihat mimik wajah Via yang sudah tak bersahabat. Sam akan melangkah menyusul kakak iparnya itu. Namun Han mencegahnya dengan menahan tangannya. Han menggeleng pelan, ia yang sedari tadi ada di sana tentu yang paling tahu kondisi Via saat ini. Menurutnya nonanya itu butuh waktu untuk menenangkan diri saat ini. Sedangkan Zidane, ia hanya melirik mengikuti gerakan Via hingga menghilang di balik pintu. Zidane berusaha untuk bersikap tenang, meskipun dalam hatinya tengah bergemuruh saat ini. Via memilih untuk duduk di ruang tamu di mana ia pertama datang ke rumah ini. Ia mencoba menenangkan dirinya sejenak sebelum kembali ke dalam kamar yang menyesakkan itu. Ekor matanya menangkap sebuah bingkai dengan foto yang membuatnya mau tak mau akhirnya menyunggingkan sebuah senyuman. Di sudut sofa, di atas nakas, terdapat foto dirinya terpajang di sana. Fotonya saat sedang tidur di pinggir danau malam itu. Harusnya ada Farah di sebelahnya, namun mungkin Zidane telah memotongnya hingga hanya ada Via di sana. Senyum Via tak lepas dari bibirnya. Moodnya mulai membaik. Ia amat senang karena bahkan di rumah besar milik prianya ini, masih ada jejak cinta untuknya. Bahkan ketika mungkin Zidane mendapati kabar bahwa dirinya telah tiada, Via mencoba meyakini dirinya bahwa Zidane memang sangatlah mencintainya. Namun hal itu tidak sepenuhnya membuat rasa kesalnya mereda terhadap Zidane. Tapi, paling tidak Via sudah bisa sedikit menenangkan dirinya saat ini. Ia menghirup udara sebanyak-banyaknya lalu membuangnya perlahan. Kini Via telah siap masuk lagi ke dalam permulaan perangnya. Via berjalan santai ke arah anak tangga sambil membenarkan posisi kacamatanya. Bertepatan dengan itu pula terlihat Joyce menuju arah yang sama. Via melihat betapa riangnya wajah wanita licik itu. Seberkas ide tiba-tiba muncul di kepalanya. Via memperlambat langkahnya supaya Joyce lebih dulu menaiki anak tangga. Ketika Joyce baru saja menginjak beberapa anak tangga, Via berpura-pura seakan kakinya terselip sehingga tangannya sedikit mendorong tubuh Joyce ke depan. Kaki Joyce masih bisa menyeimbangkan tubuhnya tapi tangannya tak mampu menyeimbangkan apa yang ia bawa.
Gelas itu tidak terjatuh tapi isinya sedikit tumpah dan mengenai pakaiannya. Dress yang Joyce pakai nampak kotor di bagian depan. Ups, maaf Nona aku tidak sengaja, ucapan Via berpura-pura bodoh dan ekspresi sungkan. Wajah Joyce nampak memerah, ia terlihat kesal ketika melihat dress mahalnya kotor akibat ulah Via. Sedangkan Via, ia menutup mulutnya agar Joyce tak dapat mendengar bahwa ia kini sedang tertawa. Rasakan, hahaha, ucap Via dalam hati. Joyce menundukkan kepalanya untuk melihat dengan jelas bagian dressnya yang kotor. Dengan cepat ia membalikkan tubuhnya dan menatap Via dengan murka. Dasar kurang ajar, hardik Joyce dengan begitu marahnya. Tangannya sudah melayang ke udara dan siap mendarat pada pipi Via. Namun seketika terhenti, karena saat ini tangannya tengah dicengkeram kuat oleh seseorang. Sam memilih untuk tidak menghiraukan saran dari Han. Mengingat temperamen kakak iparnya yang buruk, ia jadi khawatir akan terjadi sesuatu di bawah sana. Jadi Sam memutuskan untuk segera turun, menyusul kemana kakak iparnya berada. Dan dirinya dibuat marah ketika melihat tangan lancang itu bersiap menjejakkan samar merah pada pipi Via. Sedangkan Via, sejak awal ia sudah berniat untuk memprovokasi Joyce. Dengan begitu mungkin akan semakin memperbaiki moodnya agar berangsur membaik, pikirnya. Lalu ketika ia mulai melangkah, dari atas ia melihat Sam berjalan ke arah anak tangga dan sudah pasti tujuannya adalah ke lantai bawah. Hal itu menambah semangat Via untuk melakukan hal lebih kepada Joyce. Karena apapun yang akan ia lakukan nanti, Sam pasti akan membelanya. Via menyeringai akhirnya. Apa begini kelakuan calon istri kakakku? Sam menampilkan aura seram yang bahkan jarang sekali ia tunjukkan kepada siapapun. Tekanan yang ia berikan cukup kuat meski tak sebanding dengan aura yang Zidan miliki. Namun hal itu sudah cukup membuat nyali Joyce menciut. Tangannya yang dicengkeram kuat tiba-tiba tak memiliki daya untuk melepaskan diri. Matanya yang tadinya nyalang memandang ke arah Sam, seketika meredup dan bola matanya bergerak ke bawah tak berani menatap langsung ke arah Sam. Via tersenyum puas melihat hal itu. Jarang-jarang ia melihat Sam yang penuh karisma seperti ini, karena biasanya pria itu selalu menjadi bahan bullying baginya. Ditambah lagi dengan kaki Joyce yang sedang gemetar, Via makin merekahkan senyumannya. Tapi Sam, dia telah mengotori pakaianku, mungkin nodanya tidak bisa hilang. Dan ini sangat mahal, ucap Joyce hati-hati sambil berusaha melepaskan tangannya yang masih dicengkeram kuat oleh Sam. Uangmu sangat banyak, bukan? Kau bisa membelinya lagi nanti, ucap Sam dingin. Dan itu hanya masalah sepele, tidak usah kau besar-besarkan, ucap Sam sambil menghempas kasar tangan Joyce yang ia cengkeraman. Terlihat jelas kekuatan yang Sam keluarkan hingga meninggalkan bekas kemerahan pada tangan Joyce. Wanita itu merintih kesakitan sambil memegangi tangannya. Tentu saja bibirnya mencebik kesal ke arah Sam yang melewatinya sambil lalu. Lihat saja nanti ketika aku sudah menjadi istri kakakmu, kau pasti akan aku bereskan, kecam Joyce dalam hati. Silahkan Nona, dokter sudah menunggumu di atas, ucap Sam sopan kepada perawat itu yang tak lain adalah Via. Tangannya menghela memberi jalan supaya Via lebih dulu menaiki tangga. Ia tersenyum ke arah Via seraya mengedipkan sebelah matanya. Terima kasih Tuan, Via juga mengedipkan sebelah matanya ke arah Sam. Mereka berdua tersenyum penuh arti. Dengan riang Via menaiki tangga itu terlebih dahulu. Lalu Sam menyusul di belakangnya. Ambilkan orange juice yang baru. Dan jangan katakan apapun pada kakakku, Sam menyuarakan ultimatumnya yang terdengar dingin saat melewati Joyce. Dasar bocah sialan. Awas saja kau, umpat Joyce dalam hati. Aku tidak menyangka kau bisa jadi sekeren itu, ucap Via tiba-tiba saat mereka sudah di lantai 2. Tangannya menepuk sebelah bahu Sam agar orang itu menoleh ke arahnya, lalu ia tersenyum bangga padanya.